tentang persejarah, tentang penistaan terhadap simbol dan budaya ditindak lanjuti dan ditangkap pelaku pelecehan terhadap budaya. Menuntut kepada pendidikan tersebut apabila dalam segera tuntaskan kedua orang atas nama Oto Hasan. Saya tidak pernah mundur setelah NKRI. Hari ini kami mendesak kepada Bapak Kapolda Jawa Barat agar segera tangkap Habib Rizik yang akan memporak-porandakan NKRI. Kurang sebagai bangsa Indonesia kudu anti penjajahan, sebagai bangsa anti penjajahan dan jalan kemerdekaan. Assalamualaikum itu budaya Arab. Umat Islam Indonesia, mau ngapain kamu dijajah sama Arab? Mau ngapain diganti orang Arab? Mau ngapain kalian diarabkan? Ambil Islamnya, buang Arabnya. Ambil Islamnya, buang. Assalamualaikum, ganti dengan selamat pagi, selamat siang. Kalau di Purwakarta diganti dengan Sampurasun. Pemirsa, pimpinan Front Pembela Islam FPI, Rizik Syihab, menemui Wakil Ketua DPR RI Fadly Zon dan juga Fahri Hamzah di gedung DPR RI. Rizik berharap DPR menjalankan fungsi kontrolnya terkait dengan adanya upaya kriminalisasi terhadap ulama, makar, dan indikasi bangkitnya PKI. Dalam pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Fadly Zon dan Fahri Hamzah, Ketua Dewan Syuro Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab meminta agar DPR menjalankan fungsinya sebagai fungsi kontrol. Menurut Rizik, telah terjadi kriminalisasi terhadap dirinya yang dilakukan LSM yang diduga binaan kepolisian. Selain itu, Rizik Syihab juga menyampaikan kepada Kapolda Metro Jaya juga telah melakukan kriminalisasi terhadap dirinya dengan meminta Bank Indonesia untuk melaporkan dirinya ke polisi. Rizik juga mengingatkan saat ini ada indikasi bangkitnya PKI. Rencananya Rizik Syihab akan melaporkan Gubernur Bank Indonesia dan juga Menteri Keuangan ke Mabes Polri. Ingin menegaskan kembali bahwa aksi 212 yang digelar oleh GNPF MUI sama sekali bukan aksi makar dan tidak ada kaitan, bahkan tidak ada sedikit pun indikasi makar di dalamnya. Nah, ini sengaja kita sampaikan karena saat ini kami merasakan di lapangan yaitu ada gerakan sistematis yang mencoba untuk menstigmakan bahwa aksi 212 ini erat kaitannya yaitu dengan pertemuan-pertemuan yang dituduh oleh aparat penegak hukum sebagai pertemuan makar. Iya, pemirsa, sementara itu penyidik Polda Metro Jaya akan segera melakukan gelar perkara kasus dugaan penghinaan lambang Bank Indonesia yang dilakukan oleh Ketua Front Pembela Islam Rizik Syihab. Gelar perkara guna memastikan kasus penghinaan lambang Bank Indonesia layak atau tidak dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Penyidik di Treskrimsus Polda Metro Jaya masih terus melakukan penyelidikan kasus dugaan penghinaan lambang Bank Indonesia yang diduga dilakukan oleh Rizik Syihab.
Kasus ini didasarkan pada laporan sejumlah elemen masyarakat yang melaporkan Ketua FPI perihal ceramahnya yang menyebutkan uang baru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menampilkan logo Palu Arit. Menurut Kapolda Metro Jaya, sejumlah saksi sudah dimintai keterangan oleh penyidik. Dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara. Gelar perkara akan dilakukan guna memastikan kasus penghinaan lambang Bank Indonesia layak atau tidak dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Saat ada kita kenakan sementara didudukan dengan pasal 28 ayat 1 ITI, itu ujaran kebencian dan ujaran kebohongan. Namun nanti kita akan melengkapi nanti itu pelaporan yang ada. Tentu kan nanti ada gelar perkara, pemeriksaan saksi, karena itu domainnya nanti yang bisa menyampaikan tentang uang tersebut adalah bukan saya penyidik. Nanti dari saksi ahli, menurut hasil kami tanyakan ke Dirkrimsus yang berkoordinasi bahwa sudah pernah disampaikan beberapa kali, memang tidak viral berkaitan dengan sistem retroverso namanya, perubahan pengamanan uang terbaru, di mana berbeda dengan lama. Kalau lama kelihatan begitu saja BI, kalau sekarang tidak, baliknya lain, gambar baliknya lagi lain. Tapi kalau ditransparankan ke atas itu kelihatan tulisan BI-nya. Menurut Kapolri Jenderal Tito Karnavian, pimpinan FPI Rizik Syihab mangkir dari panggilan pertama pemeriksaan dengan alasan sakit. Penyidik akan kembali melayangkan panggilan kedua untuk pemeriksaan pada 12 Januari. Jika pada panggilan kedua Rizik Syihab tidak memenuhi panggilan, penyidik akan memanggil paksa yang bersangkutan. Sebelumnya, Putri pencetus ideologi Pancasila Soekarno, Sukmawati Soekarno Putri, melaporkan Habib Rizik ke Baris Krim Polri terkait dugaan penodaan Pancasila. Nah, kemudian yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit, tanggal 5 dipanggil kembali tanggal 12. Tanggal 12 hari apa? Hari Kamis ya. Kita lihat aja hari Kamis hadir atau tidak. Kalau hadir, tentu akan melakukan pemeriksaan. Kalau tidak hadir, maka akan dilakukan sesuai hukum KUHP, yaitu surat perintah membawa. Artinya upaya paksa. Kowe kok goblok sih? Anda menyaksikan update pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Kevin Egan. Pengurus Pusat Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI membentuk tim kuasa hukum berjumlah 149 orang. Tim tersebut bertugas mengawal kasus hukum dugaan penistaan agama yang menjerat Imam Besar FPI Rizik Syihab. Menurut Ketua Presidium PP PMKRI Angelo Wakekako, penunjukan tim kuasa hukum yang berjumlah besar bertujuan untuk mendorong penyidik lebih serius memproses kasus itu hingga ke pengadilan. Dengan langkah ini, PP PMKRI berharap Rizik Syihab mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Angelo mengatakan langkah hukum ini bukan perang agama, melainkan demi menjaga toleransi agama di Indonesia. Kami pikir semua kita sudah mengetahui bahwa pada tanggal 26 Desember 2016 kemarin, saya dan teman-teman pengurus pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia kemudian melaporkan saudara Rizik Syihab ke Polda Metro Jaya berkaitan dengan dugaan penistaan agama yang menurut kami sebagai umat Katolik merasa sungguh terhina, sungguh tersakiti dengan ungkapan-ungkapan yang disampaikan beliau dalam suatu kesempatan. Sejumlah mahasiswa melaporkan pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama. Sejumlah mahasiswa yang menamakan Student Peace Institute atau SPI mendatangi Mapolda Metro Jaya dengan membawa bukti rekaman video dan bukti percakapan media sosial Twitter untuk melaporkan pimpinan FPI Rizik Syihab atas dugaan penyebaran ujaran kebencian. Pernyataan Rizik Syihab saat berceramah di Pondok Kelapa, Jakarta Timur dinilai telah mencampuri agama lain dan mengolok-olok agama lain sehingga berpotensi merusak kerukunan umat beragama. Selain Rizik Syihab, mereka juga melaporkan akun @sayarea yang diduga telah menyebarkan video tersebut. Sebelumnya, organisasi mahasiswa Katolik juga telah melaporkan Rizik Syihab ke polisi atas dugaan penistaan agama. Unsur penistaan jelas, tapi kita tidak akan fokus ke unsur penistaannya, karena itu akan